Hai guys, jadi kita di sini mau bahas suatu berita dan menjelaskan dari berbagai aspek. Sebelum mulai, ayo perkenalan diri. Kita dari kelompok 4, namaku Miranda Kristabel, absen 23. Biar lebih akrab, panggil Miranda aja ya. Kalau namaku Antonius Rafael, absen 6, panggil aja Fael. Hai, aku Brigita Marta Dewi. Aku absen 11, biar lebih akrab panggil aku Tita aja ya. Halo, namaku Richard Prasnasya Putra, absen 27, panggil Richard aja. Wah, udah pada perkenalan nih. Kita lanjut ke judul yang kita ambil buat pembahasan kali ini. Jadi judul yang kita ambil buat podcast hari ini adalah pendidikan bermutu berlandaskan Pancasila. Karena video ini membahas tentang contoh pendidikan bermutu jika dilihat dari sisi Pancasila dan lain-lain. Nah, itu tadi judulnya guys. Sekarang ayo kita simak podcast kita kali ini. Podcast ini kita persembahkan buat kalian semua yang menonton. Podcast ini membahas topik pentingnya pendidikan bagi bangsa. Oke, let's start it. Hey, apa kabar? Aku harap kalian sehat ya. Tadi aku lihat artikel tentang persetujuan orang tua untuk PTM atau PJJ. Kayaknya udah hampir 2 tahun nggak sih kita online kelas gini? Wait, aku ada diagramnya. Nah, ini dia. Survei yang dihasilkan sih 69% setuju ya. Soalnya orang tua ngerasa nggak efektif gitu loh PJJ itu. Tapi 31%-nya tidak setuju karena mereka takut kelonjakan kasus COVID-19 kejadian lagi. Ya, pemerintah harus dengar suara mereka semua kan buat pertimbangan. Topik yang dibahas sama Richard cukup menarik. Ngomong-ngomong soal pembahasan PTM dan PJJ nih ya, ada tahu kisah unik waktu PJJ kemarin, terutama awal-awal namanya pandemi. Jadi ada tuh organisasi MPLC, mereka suka kasih bantuan sembako ke pasien isoman. Yang bikin kagetnya, mereka semua masih sekolah loh. Mereka duduk di bangku SMA. Orang yang sering aktif tuh Mora sama Ifron. Mereka kembangin organisasinya dan ngajakin teman-temannya buat join. Keren banget gak sih? Mereka lebih mentingin kemanusiaan dan gak takut kena COVID-19. Soalnya mereka udah tahu cara buat ngelawan COVID-19. Keren banget. Mereka sama sekali enggak ngerasa rugi. Bahkan seneng banget buat ngelakuin itu semua. Aku kagum banget sih. Cerita dari Tita keren. Waktu dengerin tadi aku keinget tentang pendidikan Pancasila. Pasti kalian semua bertanya-tanya nih, apa hubungannya? Oke, sini aku jelasin biar kalian nggak bingung. Jadi, Maura kelas 2 SMA itu jadi relawan buat ngelawan corona kan? Maura itu salah satu generasi muda yang nerapin Pancasila, sila kedua, yang bunyinya peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlu banget buat numbuhin kesadaran tentang rasa kesatuan dan persatuan, memperbaiki nilai-nilai yang menyimpang dan balikin ke nilai-nilai yang sesuai Pancasila tadi. Itu semua dimulai dari dididiknya Pancasila sejak dini. Contohnya ngucapin Pancasila satu pacara, murid bisa hafal sama Pancasila, dan di kelas selanjutnya mereka bakal belajar arti Pancasila. Widih, keren-keren amat nih pembahasannya, ikutan dong. Kali ini bahasnya tentang agama. Kalau kita kayak Maura tadi terus sambil ngelakuin kewajiban gereja bisa loh. Caranya menyebarkan warta Allah. Ada kok di kitab kanonik kalau nyebarin warta Allah itu salah satu kewajiban anggota gereja. Bisa juga nih kita bagiin sembako yang dikumpulin dari gereja sambil sebarin warta Allah itu. Nanti kita sendiri yang dapat pahalanya kan. Kata orang nih, murid Kristus itu berani nyebarin sabda Allah. Kalau mau jadi murid Kristus, ayo nyebarin sabda Allah. Selain itu, hubungan antara umat gereja jadi semakin erat dan kita melakukan kewajiban anggota gereja lagi, yaitu menjaga persekutuan gereja. Fael bener banget tuh. Ya, segini banyak yang kita omongin, aku bisa nyimpulin beberapa hal sih. Pendidikan Pancasila itu penting banget kan ya buat kehidupan. Banyak kok hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Kalau bagi sembako tadi ya sila kedua. Kalau nyebarin warta Allah ya sila ke-1. Bangsa ini ada di tangan generasi muda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pendidikan itu fondasi seseorang untuk menjadi sosok yang berguna di masa depan nantinya. Nah, bener tuh. Kita harus banget dapetin itu semua dan kita harus mendalaminya. Kita harus banget nih
mendalami dan menerapkan nilai Pancasila dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila demi karakter yang baik untuk negara Indonesia. Bener banget tuh kata Richard, kita juga harus bisa menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak sebagai masyarakat dan anggota gereja. Kalian semua bener banget. By the way, udah gak kerasa ya podcast ini selesai. Pembahasan kali ini seru. Iya nih, saatnya kita pamit. Jangan lupa like dan subscribe akun ini ya. Hehe. Terima kasih semuanya. See you.